Halo semuanya, balik lagi bareng aku Nur Oke Karisma Dewi, seorang software quality assurance. Di video kali ini, aku akan sharing tentang jenis-jenis software testing. Nah, topik ini penting banget buat kalian yang lagi belajar atau mau mulai berkarir di dunia software quality assurance. Oke, kita mulai dari apa itu software testing. Software testing itu ada proses atau evaluasi software supaya software yang kita buat atau produk yang kita buat itu sesuai dengan requirement yang telah ditentukan di awal proses. Tujuannya ini ada 3 nih, testing ini, yaitu menemukan bug, memastikan kualitas, dan meningkatkan kepercayaan user terhadap produk yang telah kita buat. Berdasarkan tujuan, testing ini bagi menjadi 2, yaitu functional testing dan non-functional testing. Functional testing itu memastikan fitur itu berjalan sesuai requirement. Contohnya proses checkout atau validasi form. Sedangkan non-functional testing itu fokus pada performa, keamanan, dan kemudahan pengguna untuk menggunakan produk yang kita buat. Nah, contohnya saat jutaan manusia nih, bukan jutaan warga Indonesia nih, pengguna Shopee membuka aplikasi Shopee dan saat itu tuh tepat di 11.11. Jadi server itu harus kuat nih menahan trafficnya. Kalau enggak aplikasinya bisa lemot atau crash. Bisa aja itu terjadi ketidaknyamanan pengguna. Nah ini perlu banget diadakan pengetesan traffic ini, yaitu biasanya disebut test trace ya. Oke. Nah, ini jika berdasarkan level, ini ada 4 ya. Yang pertama itu unit testing. Unit testing itu menguji bagian terkecil seperti fungsionalnya. Misalnya fungsi hitung total harga di keranjang Shopee. Itu harus dihitung beneran biar hasilnya itu valid bener-bener sesuai dengan requirement di awal. Proses hitungnya gimana? Jika ada voucher itu gimana cara ngitungnya? Jika nggak ada voucher itu gimana? Jika ada voucher potongan ongkir dan potongan barang digunakan secara bersamaan itu bagaimana penghitungannya. Ini termasuk unit testing. Selanjutnya ada integration testing. Itu melihat interaksi antar modul. Apakah sistem pembayaran terhubung baik dengan bank atau e-wallet. Itu contohnya ya. Contohnya juga bisa juga contoh saat kita search barangnya, lalu kita check out, lalu masuk ke e-wallet itu sesuai nggak antara modul-modul ini? Kan itu harus terhubung ya. Nah, itu dicek benar, namanya integration testing. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada system testing, yaitu menguji keseluruhan aplikasi. Ini pencobaannya bisa end-to-end testing, mulai dari login, pilih produk, masukkan voucher, sampai pembayaran sukses. Jadi itu satu skenario yang full gitu. Terakhir ini acceptance testing nih biasanya dilakukan user atau klien untuk validasi akhir. Contohnya nih saat Shopee kasih akses ke user beta untuk mencoba kalau semuanya itu lancar, baru dirilis ke Play Store. Jadi ada user tambahan nih buat nyobain bahwa yang kita tes itu udah sesuai, benar-benar sesuai gitu. Ini berdasarkan teknik. Nah, ini berdasarkan teknik itu ada 3. Yang pertama ada black box testing, itu fokusnya ke input dan output. Nah, tester ini coba input kode voucher, lalu lihat apakah diskon muncul tanpa peduli isi kodenya. Jadi terserah itu kodenya itu gimana, entah panjang, entah pendek, itu terserah itu. Yang penting input outputnya berjalan lancar. Nah, itu black box testing. Selanjutnya ada white box testing, itu fokus ke logika kodenya. Itu biasanya sering juga dibantu ngecek, yaitu sama developer, cek logika, hitung diskon 11-11-nya itu contohnya di dalam source code-nya itu gimana caranya. Nah, itu biasanya ngecek developernya. Tapi jika memang QA memerlukan bisa melihat juga source-nya. Bisa di-inspect, itu hanya lihat UI-nya aja tapi kalau di-inspect. Oke. Sedangkan gray box yang terakhir ini gray box tentang gabungan. Jadi ini testingnya itu gabungan antara black box dan white box gitu. Tester tahu nih sedikit tentang sistemnya. Contoh tester nih atau QA-nya itu tahu ini ada database tabel ini. Kan kita cek nih di tabel ini sesuai nggak dengan tabel itu. Nah, itu termasuk black box. Mohon maaf, itu termasuk gray box testing. Oke. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis testing tambahan seperti regression, smoke, sanity, exploratory, dan compatibility testing. Biasanya dipakai sesuai kebutuhan proyeknya. Jadi ini nggak selalu dipakai, tetapi biasanya tergantung proyeknya itu seperti apa. Pertama nih kan regression tuh pastikan bug fixnya itu aman. Contohnya tuh setelah tim update fitur gratis ongkir nih, seorang QA itu memastikan checkout 11.11 masih berjalan, terus dari ngisi alamat dan yang lain-lain, regression semuanya itu
dicoba ulang gitu regression. Terus mock itu tes Awabuit. Nah, di Awabuit ini tester cek aplikasinya halaman promo 11.11 itu bisa terbuka enggak. Terus mock testing. Lalu selanjutnya ada sanity, itu verifikasi perubahan kecil. Contoh Shopee ubah sedikit UI, tombol voucher. Terus QA ini memastikan tetap bisa dipakai atau enggak. Nah, kalau enggak bisa dipakai itu bisa dilaporkan itu sebagai bugnya. Itu termasuk sanity testing. Exploratory testing ini menjelaskan tanpa script. Menjelajah tanpa script gitu loh. Jadi exploratory ini yaitu proses menjelajah tanpa script. Jadi kita explore nih modul ini, kita buka-buka modul ini, terus kita cek lagi apakah sesuai dengan requirement. Jika saya ini sebagai QA itu keluar dari aplikasi login lagi, itu apakah harus login ataukah gimana, itu sesuai nggak dengan requirement-nya no. Contohnya lagi kalau pakai voucher hangus beberapa kali itu bisa nggak voucher itu masuk? Harusnya kan nggak bisa, bisa aja tapi itu bisa gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada compatibility. Nah, ini yaitu uji di browser atau OS berbeda. Ini tuh sebenarnya sedikit creepy tapi emang beneran kadang ada case-nya. Contoh aplikasi ini tuh berjalan di tes di Android 12. Ternyata di Android 14 itu nggak bisa. Itu perlu di analisis lagi kenapa di tipe Android ini nggak bisa. Oke. Oke, dari beberapa part sebelumnya, kesimpulannya banyak jenis testing yang bisa dipilih sesuai kebutuhan proyek. Testing itu bukan hanya soal cari bug, tapi juga memastikan kualitas produk. QA berperan penting menjaga kepercayaan user. Ingat kata kuncinya kebutuhan, kualitas, dan kepercayaan. 3 kelompok besar testing yang sering dipakai seorang software quality assurance yaitu functional testing, cek apakah fungsi sesuai requirement, non-functional testing, cek performa keamanan dan kompatibilitas, dan testing tambahan seperti smoke, regression, exploratory, dan lainnya yang tadi udah dijelasin. Oke, dengan kombinasi testing ini, aplikasi sebesar Shopee bisa tetap stabil, aman, dan nyaman dipakai. Bahkan saat flash sale 11.11 ataupun 12.12 mungkin saja. Kalau kamu jadi seorang QA di Shopee, jenis testing apa yang paling sering kamu lakukan? Yuk tulis di komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next journey.